Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miss Mutia. Hari ini kita kembali lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian semua yang menonton selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini kita akan membahas materi yang ada di kelas 7 semester 2. Materinya apa? Materinya adalah puisi rakyat. Tentu kalian tidak asing dengan istilah puisi rakyat, atau mungkin yang lebih familiar di telinga kalian adalah puisi. Ya, jadi kita hari ini akan membahas mengenai puisi rakyat. Kita mulai dari pengertiannya. Apa itu puisi rakyat? Puisi rakyat adalah jenis kesusastraan rakyat yang bentuknya sudah memiliki ketentuan. Umumnya terdiri dari beberapa kalimat. Ada yang berdasar pada mantra, panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau juga hanya pada rima. Jadi perbedaan antara puisi dan juga puisi rakyat ini adalah puisi rakyat masih berpaku kepada ketentuan-ketentuan tertentu. Misalkan berdasarkan jumlah suku katanya, persamaan bunyi di akhir kalimatnya, dan juga puisi rakyat biasanya hanya terdiri atas beberapa kalimat. Nah, puisi rakyat dapat dibedakan menjadi 3. Kita hanya membahas 3 jenis puisi rakyat. Yang pertama ada pantun, ada syair, dan juga ada gurindam. Mungkin yang sering kali kalian dengar adalah pantun ya. Pada saat ini pantun masih sering kali digunakan. Baik, kita akan bahas satu persatu mengenai pantun, syair, dan juga gurindam. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara. Ada dikenal dengan tonton dalam bahasa Tagalog, tuntun dalam bahasa Jawa, pantun dalam bahasa Toba. Walaupun di berbagai daerah namanya berbeda, tetapi artinya sebenarnya memiliki kesamaan. Artinya kurang lebih yaitu sesuatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, dan bentuk kesantunan. Jadi pantun ini isinya adalah ucapan yang teratur, yaitu gunanya untuk mendidik atau menasehati. Maka fungsi dari pantun ini adalah untuk mendidik dan juga menghibur. Jadi pantun ini pada zaman dahulu seringkali digunakan sebagai alat untuk menasihati orang lain, tetapi dengan cara yang halus. Jadi menggunakan pantun untuk menasihati orang lain supaya orang yang dinasihati tersebut tidak merasa terpojokkan. Selanjutnya, kebahasaan yang digunakan dalam pantun yaitu menggunakan kalimat perintah. Apa yang dimaksud dengan kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan bertujuan supaya orang lain melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan kalimat perintah tersebut. Pantun ini juga merupakan jenis sastra lisan. Artinya, pada zaman dahulu, pantun ini masyarakat langsung membuatnya secara spontan, jadi secara lisan. Hal ini disebabkan karena pada zaman dahulu masyarakat Indonesia masih belum mengenal huruf, atau masih banyak masyarakat yang buta huruf dan tidak bisa menulis, sehingga pantun ini merupakan jenis sastra lisan di mana pembuatannya langsung secara lisan, sehingga pantun itu jarang sekali dijumpai nama penciptanya. Kalau kita sekarang mungkin membuat sebuah novel, kita tahu siapa penulisnya. Membuat sebuah naskah drama, kita tahu siapa penulisnya. Nah, ini berbeda dengan pantun. Pantun ini jarang sekali diketahui nama pengarangnya, karena memang pantun adalah jenis sastra lisan yang penyebarannya melalui lisan secara langsung. Nah, apa ciri-ciri dari pantun? Yang pertama, di dalam satu bait terdiri atas 4 baris. Jadi di dalam satu bait terdiri atas 4 baris.
Dua baris pertama disebutnya adalah sampiran. Sampiran ini biasanya tidak memiliki arti, hanya sebagai langkah untuk ke isi. Lalu dua baris kedua merupakan isi. Jadi amanat atau pesan yang ingin disampaikan di dalam pantun adanya di baris ketiga dan juga keempat. Lalu banyak suku kata tiap barisnya antara 8 sampai 12 suku kata dan bersajak ABAB. Kita lihat contoh pantunnya. Jika kaki terkilir di lubang, pasti akan terasa perih. Jika hendak membantu orang, janganlah mengharap pamrih. Jadi di pantun ini terdiri atas satu bait terdiri atas 4 baris. Lalu baris pertama dan kedua adalah sampiran. Jika kaki terkilir di lubang, pasti akan terasa perih. Nah ini, sampiran ini tidak memiliki arti. Itu berada di baris pertama dan juga baris kedua. Lalu di baris ketiga dan juga baris keempat merupakan isi atau pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat pantun, yaitu jika hendak membantu orang, janganlah mengharap pamrih. Jadi isinya adalah kita tidak boleh pamrih ketika ingin membantu orang. Pamrih itu artinya tidak boleh mengharapkan suatu balasan dari bantuan yang telah kita berikan. Selanjutnya, tadi kita membahas bahwa di pantun ini memiliki kaidah kebahasaannya berupa kalimat perintah. Kalimat perintah di pantun ini adalah janganlah mengharap pamrih. Jadi perintahnya adalah kita tidak boleh pamrih. Kita lanjut ke jenis puisi rakyat yang selanjutnya, yaitu adalah gurindam. Gurindam mungkin yang terkenal adalah Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Gurindam ini berasal dari India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam ini syarat akan nilai moral dan nilai agama. Syarat akan nilai moral artinya di dalam gurindam ini pesan-pesannya adalah berkaitan dengan perilaku atau ucapan seseorang jika berkomunikasi atau berinteraksi dengan masyarakat. Jadi mengatur berkaitan dengan perilaku dan ucapan seseorang ketika berinteraksi dengan masyarakat. Dan juga syarat akan nilai agama. Jadi banyak sekali nasihat-nasihat yang berkaitan dengan nilai keagamaan. Nah, ciri-ciri gurindam adalah gurindam terdiri atas 2 baris setiap baitnya. Jadi setiap bait hanya terdiri atas 2 baris. Lalu setiap baris memiliki jumlah kata 10 sampai dengan 14 suku kata. Setiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Setiap baris memiliki rima atau bersajak AA, BB atau juga CC. Rima, inti atau maksud gurindam ada pada baris kedua. Yang terakhir adalah isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Kita lihat contoh dari gurindam dan juga bagian-bagiannya. Ini adalah contoh gurindam, saya bacakan bait pertamanya. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Nah, seperti ciri-cirinya tadi bahwa gurindam ini satu baitnya terdiri atas 2 baris. Lalu biasanya baris pertama merupakan pernyataan sebab dan baris kedua berupa pernyataan akibat. Sebabnya adalah barang siapa tiada memegang agama, akibatnya sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Seperti cirinya tadi juga, gurindam memiliki rima yang sama, yaitu AA. Bisa dilihat di contohnya, rima dari bait pertamanya itu adalah ma di kata agama dan ma di kata nama di baris kedua. Apa yang dimaksud dengan rima?
Rima adalah persamaan bunyi. Biasanya persamaan rima ini terletaknya di akhir kalimat. Begitu juga sama ciri-cirinya dengan di bait kedua, 3, 4, dan juga 5. Selanjutnya kita akan membahas jenis puisi rakyat yang terakhir, yaitu syair. Syair ini berasal dari Persia. Syair ini masuknya ke Indonesia bersamaan dengan masuknya atau penyebaran agama Islam dari Persia tersebut. Jadi ketika bangsa Persia ingin menyebarkan agama Islam di Indonesia, maka kebudayaannya pun juga masuk ke negara Indonesia. Salah satunya adalah syair. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syi'ir atau syu'ur, yang berarti perasaan menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Syair ini seringkali dibacakan pada saat ada upacara pernikahan. Syair biasanya bukan hanya dibacakan, tetapi lebih kepada dinyanyikan atau dilagukan. Ciri syair itu ada setiap bait terdiri atas 4 baris. Lalu setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Semua baris merupakan isi. Syair bersajak a. Setiap bait syair tidak dapat berdiri sendiri. Biasanya setiap baris terdiri atas 4 kata. Kita lihat contoh dari syair. Saya baca untuk bait pertamanya dan kita analisis ciri-cirinya ya. Hai muda Arif Budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perapumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Seperti ciri-cirinya, satu bait dari syair terdiri atas 4 baris. Lalu rimanya adalah atau bersajak a. Jadi bunyi akhiran dari setiap baris itu sama. Nah, di bait pertama ini bunyi yang sama adalah an pada kata budiman, an pada kata pedoman, an pada kata kerjakan, dan an pada kata insan. Nah, berbeda dengan pantun, di syair ini semua barisnya merupakan isi. Jadi semua baris memiliki makna yang ingin disampaikan oleh penulis syair tersebut. Kita langsung membahas mengenai kaidah kebahasaan dari puisi rakyat. Kaidah kebahasaan, apa yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan? Kaidah kebahasaan adalah kebahasaan yang seringkali muncul atau menjadi karakteristik dari suatu puisi rakyat. Jadi bahasa ini seringkali digunakan pada puisi rakyat. Kaidah kebahasaan yang akan kita bahas adalah konjungsi atau kata hubung pada puisi rakyat. Konjungsi atau kata hubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, dan juga antar paragraf. Konjungsi yang ada di puisi rakyat itu yang sering muncul ada 2, yaitu konjungsi penghubung syarat. Konjungsi penghubung syarat adalah konjungsi yang menjelaskan suatu hal bisa terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan. Jadi sesuatu bisa terjadi jika syarat tersebut dilakukan. Biasanya dihubungkan dengan konjungsi penghubung syaratnya itu ada jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Kemudian ada konjungsi penghubung sebab atau konjungsi kausal. Konjungsi kausal adalah konjungsi yang digunakan untuk menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu. Contohnya adalah ada sebab itu, karena, dan juga oleh karena itu.
Ya baik, cukup sampai di sini untuk pembahasan mengenai materi puisi rakyat. Semoga pengetahuan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian sebagai salah satu referensi untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai puisi rakyat. Kiranya cukup sekian penjelasan dari Miss. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.